Abu Jahal, dia itu bangga untuk melayani jamaah haji gratisan. Dia sangat bangga, saya yang memberi makan dan minum para jamaah haji. Bukan untuk cari profit. Tapi kenapa sebagian travel ketika menyelenggarakan ibadah umrah, yang kita di situ adalah sebagai pelayan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memikirkan untuk totalitas di dalam melayani mereka, tapi yang lebih kita pikirkan adalah berapa profit atau cuan yang kita peroleh dari setiap perjalanan. Memang bicara hanya mengejar profit di dalam setiap keberangkatan itu sangat tidak terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak henti-hentinya untuk terus memanjatkan dan mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terutama yang setiap momen ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita kesempatan untuk menjalankan ibadah di momen-momen tersebut. Di bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka sejumlah peluang yang sangat besar bagi kita untuk meraih ampunannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup semua pintu neraka, membelenggu seluruh syaitan. Dan juga setiap harinya para malaikat menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo bergegas, beramal, berbuat. Wahai orang yang menginginkan keburukan dan dosa, stop, berhenti. Stop. Berhentilah agar Anda mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, di akhir-akhir, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ikhwafillah, di sini antum dan kita semua membaca dan melihat bahwa obrolan ampunan yang Allah berikan kepada kita sejak malam pertama Ramadan sampai menginjak akhir Ramadan tidak berkurang, tapi terus bertambah, terus bertambah. Inilah indahnya, inilah mulianya ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita, Tuhan kita Maha Kaya. Rabb kita adalah Maha Dermawan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Bar Ar-Rahim, yang Maha Baik dan Maha Dermawan terhadap seluruh hambanya. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat indah dan luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada momen cari kisah kali ini, kita ditemani teman kita Al-Akh Surya. Assalamualaikum Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Barakallahu fiik. Beliau sempat mendampingi ana untuk menjalankan ibadah umrah yang belum lama ini kita jalankan bersama, walillahil hamdu wal minnah. Nah, di sini insyaallah kita bisa mendengar bagaimana beberapa aktivitas yang selama ini beliau jalani dalam kesehariannya, dan kemudian di tengah segala kesibukan ya sebagai pemilik perusahaan, sebagai ayah, sebagai suami, kemudian meninggalkan segala aktivitas itu untuk menjalankan ibadah umrah. Nah, kita akan mendapatkan banyak inspirasi, banyak kisah, banyak hal-hal yang insya Allah akan memberikan banyak inspirasi kepada kita untuk meniru hal-hal baik yang bisa kita tiru. Dan juga insya Allah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran-pelajaran, dan juga akan menarik kepada kita bagaimana hal baik yang diterima oleh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak diharamkan bagi antum, bagi kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta, semuanya adalah hambanya. Maka kita semuanya di dalam memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah layak kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Akh Surya, boleh antum cerita sedikit tentang diri antum, kesibukannya apa, dalam kesehariannya? Alhamdulillah, Ana sekarang kesibukan sebagai business development lah ya, kalau sebutannya gitu Ustaz. Masya Allah. Ya. Di bidang IT, ya. Khususnya cloud computing Ustaz. Cloud computing. Jadi kita banyak berurusan dengan server-serveran gitu ya, artificial intelligence, IoT dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Secara pribadi Ana seorang ayah dari 2 anak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 1 istri. Masya Allah. Alhamdulillah.
Harus lengkap kan Ustaz? Gitu ya, benar. Keterangannya Ustaz. Benar, Anda terima keterangan. Masya Allah. Terus otomatis artinya banyak yang jadi klien antum karena antum menyediakan server begitu ya. Betul Ustaz, cloud ya. Klien antum ini banyak dari swasta atau pemerintahan juga? Jadi gini, pengguna cloud computing itu sangat luas Ustaz. Iya, betul. Siapa yang punya colokan listrik di kantornya, siapa yang pakai internet, dia udah pasti perlu server atau cloud server itu. Jadi mayoritas customer Ana sih alhamdulillah 50-50 Ustaz. Gitu ya. Dari sektor swasta maupun sektor pemerintahan juga mereka banyak yang menggunakan cloud computing ini. Pertanyaannya yang sering kali ketika seseorang ingin menggunakan jasa antum itu karena cloud server ini dimiliki oleh pihak luar ya. Betul. Bukan milik antum pribadi atau asing yang antum menjadi milik asing tapi dia bangun data centernya di Indonesia. Data centernya di Indonesia. Oke. Nah, itulah yang sering kali menjadi kekhawatiran. Apalagi pihak pemerintahan gitu misalnya. Ketika waduh, ini kalau misalnya server kami ada di sono, ada di tangan orang, bagaimana jaminan keamanan kami terhadap itu semuanya? Aduh, Masya Allah, ini pertanyaannya langsung ditembak serius gini Ustaz. Tapi anak coba jelasin ya. Memang concern utama orang menggunakan server cloud computing itu adalah keamanan Ustaz. Karena umumnya zaman dulu mereka beli server sendiri, bangun rak sendiri, dia taruh di kantornya sendiri. Sekarang dia harus mempercayakan data dia, aplikasi dia di dalam server atau di dalam data center yang bahkan penyedia servernya sendiri tidak bisa ngasih tahu lokasinya itu exactly di mana. Tidak dikasih tahu lokasinya di mana itu sebenarnya untuk alasan juga. Alasan keamanan Ustaz. Kalau si pemilik data center ini, si pemilik cloud data center ini memberitahu kepada umum, oh saya punya data center lokasi di sini. Tidak menunggu tutup kemungkinan peluang-peluang security, peluang-peluang serangan cyber, fisik ataupun non fisik itu kan bisa langsung di. Kalau misalnya Ana jadi klien antum nih, antum tidak akan memberitahu Ana di mana lokasi data center Ana. Tidak, itu kan compliance Ustaz. Gitu ya? Sama aja kayak gini. Ustaz nitip Ana uang. Gitu. Ana kasih tahu ke semua orangnya, Ana pokoknya naruh uang Ustadz di kamar Ana, di atas lemari, di bawah baju warna ini. Yang terjadi apa? Resiko kan meningkat. Kalau Ana sendiri yang nanya, antum taruh uang Ana di mana? Ana hanya bilang, uang antum ada di rumah Ana. Begitu aja. Rumah Ana ada di kota ini, kecamatan ini, udah cukup. Begitu aja. Begitu. Nah, kenapa Ustadz? Ana nggak bisa bilang detail. Karena yang naruh uang di Ana bukan cuma Ustadz. Ada banyak customer Ana yang nitipin uang kan. Orang lebih koordinat nggak dikasih tahu. Tidak akan dikasih tahu koordinat. Nggak dapat koordinat ya. Nggak dapat. Nah, kembali lagi mungkin Ustadz yang pertanyaan Ustadz, kalau naruh data di cloud server itu, ini resikonya seperti apa? Alhamdulillah pemerintah Indonesia juga cukup sensitif dan sudah cukup mature dalam hal mengatur atau memberikan undang-undang terkait data itu harus ditaruh di mana. Nah, pemerintah Indonesia itu mewajibkan bagi pemilik cloud untuk punya data center di Indonesia dan naruh data customernya atau aplikasi customernya itu hanya di data center dia di Indonesia ini. Meskipun dia punya banyak di Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Amerika, China, Kanada, Italia dan seterusnya mereka punya. Tapi untuk customer Indonesia hanya diwajibkan dan diharuskan taruh di data center Indonesia. Owner data center sendiri, antum di sini. Apakah mungkin misalnya demi alasan keamanan, kemudian antum membackup sebagian dari data atau data itu untuk ke yang lain atau di data center yang lain? Betul Ustaz. Untuk alasan keamanan, si pemilik data center cloud ini dia nggak cuma punya satu availability zone atau nggak hanya punya satu data center. Jadi dia biasanya punya 3 data center yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetap di Indonesia? Tetap di Indonesia. Jadi anggaplah data center A bermasalah, dia akan lempar ke data center B yang tetap ada di Indonesia. B bermasalah, dia akan tetap lempar ke C. Selama itu di dalam negara Indonesia. Dan itu memang diperbolehkan Ustaz. Seberapa jauh keamanan yang antum janjikan?
Yang pasti tidak ada kata pasti atau dijamin aman. Ya, oke. Karena dalam hal hosting data atau bicara data center, Ustadz, itu modelnya adalah tanggung jawabnya dibagi. Pemilik data center itu bertanggung jawab dalam hal keamanan fisik, udah pasti kan? Iya. Fisik tuh bener kayak cooling loh, Ustaz. AC harus ada, karena kan server panas, nyala 24 kali 7. Yes. Yeah. AC-nya, terus juga listrik. Listrik mereka harus punya supply sendiri, Mas. Betul. Nggak bisa ngandelin dari yang konvensional. Iya. Airnya dan seterusnya. Itu jaminan keamanan fisik yang ditanggungjawabkan oleh si pemilik data center. Okay. Tapi kalau bicara password, Ustadz yang harus pegang password Ustadz. Benar. Kalau Ustadz naruh password Ustadz di kertas dan kertasnya dibiarkan di atas meja, tiba-tiba ada yang baca, ya jangan salahin kita pemilik data center. Data Ustadz bisa diakses gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu sharing responsibility, Ustadz. Kan seringkali di bawolnya itu bisa jadi dari akses-akses yang seperti itu, dari karyawan yang keteledoran sebagian karyawan gitu kan. Akhirnya itulah yang terakses, yang membongkar data personal milik satu perusahaan dan lain sebagainya. Iya, betul. Seperti kasus beberapa belum lama ini ya, perbankan begitu ya, bank begitu kan. Betul. Nah itu kan kasusnya karena dari salah satu komputer karyawan. Betul. Nah, antisipasi yang seperti itu ada nggak? Betul. Meskipun itu tadi, Ustadz, itu di luar tanggung jawab si pemilik data center. Iya. Tapi kita memiliki kewajiban moral untuk mengedukasi si perusahaan atau si karyawan itu untuk tetap mematuhi dan mengetahui ini bolong-bolong hacker tuh di mana misalnya. Iya. Si peretas itu bisa ngambil bolong-bolongnya dari mana? Misalnya kita kasih tahu, jangan sembarangan buka email. Kalau ada yang ngasih link, jangan sembarangan kita buka. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Atau jangan sembarang akses WiFi umum. Nah, itu bisa juga salah satu kiat-kiat yang kita terus edukasi kepada pengguna cloud itu sendiri. Sehingga keamanannya tetap WiFi umum juga bisa juga gitu. Betul, Ustadz. Ini sebagai contoh aja. Yang paling sederhana aja, kita secara pribadi, kalau bisa, jangan buka mobile banking dengan WiFi umum. Termasuk ketika kita check-in hotel gitu misalnya. Tergantung apakah data itu diklasifikasikan private atau enggak bagi Ustadz. Kalau check-in hotel kan, ya mungkin hanya ngasih tahu tanggal check-in, nama yang check-in gitu ya. Yeah. Mungkin ya itu lebih tidak terlalu berisiko. Tapi kalau mobile banking, misalnya tiba-tiba pulsa habis atau nggak dapat sinyal, otomatis kan harus cari WiFi kan? Betul. Ustadz harus buka mobile banking nih gitu. Nah itu lebih baik ditahan aja dulu, sabar aja dulu. Masalahnya repot kalau ketika kita di satu titik di mana kita harus bayar gitu, pakai kris gitu misalnya. Betul. Dan kemudian nggak ada sinyal di situ. Akhirnya kita ke pemilik tenan, Pak bisa share Wi-Fi-nya begitu. Nah, itu dia tuh. Nah, tapi gini, kalau Wi-Fi dari pemilik tenan itu mungkin keamanan lebih tinggi karena dia kan pasti kasih password. Iya. Atau yang akses juga di limit. Yang bahaya itu misal kita di bandara atau di mall atau di suatu tempat yang Wi-Fi gratis tuh banyak berseliweran. Iya, betul. Itu kita nggak tahu siapa yang ngasih Wi-Fi gratis itu kan. Contoh di mall ada restoran A atau kafe A, dia ngasih WiFi, memang itu fasilitas dia buat pengunjung. Insya Allah keamanannya sedikit lebih aman. Tapi tiba-tiba misalnya ada free WiFi apa, kita nggak tahu tuh ownernya siapa. Oke. Mereka masuknya dari sisi mana? Dari sisi networknya itu. Ketika misalnya saya login nih ke WiFi free yang ditawarkan di salah satu mall atau di tempat-tempat umum, di terminal dan lain sebagainya. Resiko apa yang sedang Anda hadapi pada saat itu? Resikonya adalah yang pasti data dari gadget yang Ustadz pakai itu udah pasti bisa tersedot kalau lagi memang kena WiFi yang hacker nakal itu tadi. Sudah pasti. Oh begitu ya. Jadi Anda dengan gabung ke WiFi gratis begitu doang, dia bisa mengambil semua data yang ada di handphone Anda? Bisa Ustaz. Kalau memang si WiFi gratis itu memang benar WiFi penjahat lah ya gitu ya. Nah, itu bisa. Ada yang nyebar begitu? Banyak Ustaz. Banyak Ustaz. Memang nakalnya adalah memberikan fasilitas. Jadi dia bermodal memang untuk itu. Memang bermodal dan modalnya kan nggak mahal Ustaz. Iya betul. Gampang aja. Nah itu paling banyak kejadian di Indonesia, ada beberapa kasus mungkin Anda dengar atau mungkin di Eropa gitu ya. Banyak sekali kan. Dia ngasih WiFi gratis gitu.
Nah, kadang-kadang lucunya gini juga, bicara wifi Ustadz. Misalnya Ustadz lagi di restoran Padang ABC gitu ya. Iya. Dia memang punya wifi resmi yang dia kasih gratis ke pengunjung. Nama wifi-nya ABC Padang ABC Wifi. Iya. Tapi si nakal itu bisa ngasih nama wifi-nya kan Padang ABC aja. Kita connect ke yang mana nih? Ternyata kita connect ke wifi yang nggak resmi. Ada begitu? Bisa banyak Ustadz. Banyak juga. Jadi nggak misalnya Anda di hotel itu tadi misalnya hotel gitu misalnya. Dia wifi-nya hotel XYZ misalnya. Tiba-tiba dia menggunakan misalnya XYZ wifi gitu. Ternyata dia menggunakan XYZ begitu doang. Iya. Kan nama wifi bebas bisa diisi. Iya, apa saja. Betul. Ternyata kita karena kurang perhatian, kurang kita login kepada salah satu yang itu. Betul. Ternyata kita masuk ke wifi-nya. Betul Ustaz. Penjahat. Betul. Dan itu hitungan detik Ustaz. Apa yang bisa dia lakukan setelah dia bisa mengakses itu? Email Ustaz, password kita, kontak kita, atau ada informasi penting apa yang ada di device kita itu bisa kesedot. Termasuk mobile banking tadi itu Ustaz. Termasuk mobile banking ya? Dikuras habis itu. Waduh, ngeri banget nih ya. Jadi M-Banking ini di satu sisi memudahkan, di satu sisi juga ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Apalagi kalau kita sering traveling ke luar negeri, yang kadang kita transit dan kemudian kita tidak mendapatkan fasilitas. Itu dia. Nah, apa kiatnya Sir ya? Ketika menjadi seperti misalnya kita transit nih, misalnya transit di Dubai atau transit di Qatar atau transit di beberapa negara yang mungkin ketika itu paket data yang kita miliki tidak support di sana gitu. Betul. Atau misalnya antum ke Amerika atau kemana kemudian sering transit gitu ya. Terus kita transit dan kemudian kita butuh komunikasi, butuh seperti tadi untuk transfer dan lain sebagainya dan tidak memiliki pakai data. Saran antum gimana tuh? Sarannya kita harus super hati-hati, ekstra hati-hati dengan cara gini misalnya. Saat kita buka wifi, muncul kan ABCDE. Iya. Nggak ada salahnya kita nanya petugas sana kan. Ini nama wifi resmimu apa yang mana sih? Oh, bisa pakai yang ini. Ya, minimal kita bisa menurunkan resiko kan. Atau kedua dengan cara memang kita ya bawa modem portable dari sini apa? Wifi yang dari Indonesia disediakan gitu Ustaz. Atau nyalain roaming. Atau ya paling tidak udah sabar aja. Nunggu aja dulu. Tunggu aja. Sampai ketika kita di tempat yang memang lebih aman lagi. Lebih aman lagi Ustaz. Betul Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dengan metode yang antum tawarkan tadi untuk produk yang antum jual ya cloud server gitu ya. Betul. Dan kemudian klien antum diantaranya adalah ada swasta, ada pemerintahan. Dan antum juga menyampaikan bahwa kami simpan data itu di Indonesia dan tidak ada yang kami bawa keluar, gitu kan ya. Tapi maaf, saya tidak bisa menyampaikan di mana letak koordinat, di mana server kami letakkan, gitu ya. Nggak susah jualannya. Alhamdulillah sih customer di Indonesia sudah mulai melek Ustadz. Mungkin 5 tahun atau 7 tahun lalu kita capek untuk mengedukasi bahwa bisa pakai cloud, perbedaan punya cloud dan punya server fisik di kantor apa gitu. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang tahu Ustadz. Apa keberuntungannya dibandingkan kita memanage server kita sendiri? Dan satu ya, kelebihan dan kelebihannya. Kemudian yang kedua, kapasitas usaha sekelas apa, setingkat apa yang layak bagi dia untuk sudah menggunakan jasa cloud server. Yang terakhir dulu Anda jawab Ustaz. Oke. Perusahaan atau bidang usaha selevel apa atau sejenis apa yang bisa pakai cloud? Itu mulai dari perusahaan yang sudah punya website aja misalnya. Oke. Dia kan harus menghosting website dia itu di suatu server. Benar. Nah, zaman sekarang itu banyak kalau hosting website mereka, dia udah bisa langsung ke cloud kan. Jadi tanpa dia harus investasi server, storage, yang dimana itu perlu ada fisik kan. Nah, sesederhana itu sudah bisa. Sudah bisa. Hosting aplikasi dia, kecil-kecilan ya, aplikasi kecil-kecilan atau website dia sudah bisa. Gitu, Ustaz. Terus maaf tadi pertanyaan kedua. Apa tadi? Lupa nggak? Nggak masalah, lanjut. Lanjut aja ya. Lanjut aja, no problem. Nah, Surya, klien antum ini untuk cloud server nih di Indonesia, nggak berani ya nyebut
brand ya, brand-brand besar nih. Industrinya aja ya. Industri, oke, boleh industri. Industrinya macam-macam Ustadz. Oke. Dari manufacturing. Mereka manufacturing itu kan pasti punya aplikasi ERP ya, Enterprise Resource Program ya, atau aplikasi-aplikasi yang menunjang kegiatan operasional mereka. Manufacturing itu mereka pakai. Farmasi juga Ustadz. Ada juga di Indonesia. Ada juga farmasi. Karena kan satu dia punya sistem pengolahan atau produksinya begitu kompleks. Sehingga server fisik itu dirasa sudah cukup memberatkan mereka lah untuk berinovasi dalam waktu yang cepat. Dan juga banyak juga perusahaan e-commerce sudah pasti Ustadz. Kita nyebutnya itu perusahaan digital native. Digital native itu ada perusahaan yang memang dia lahirnya dari teknologi. Emang lahirnya dari digital gitu. Jadi belum pernah punya server fisik bahkan gitu. Anda ingat pertanyaan tadi. Mana yang lebih menguntungkan? Punya cloud? Ya server atau punya server sendiri di kantor? Nah tadi terkait pertanyaan Ustadz, mana yang lebih menguntungkan? Punya server sendiri atau sekarang pakai cloud? Gitu ya. Menurut Ana yang lebih menguntungkan dan lebih kelihatan manfaatnya itu pasti pakai cloud. Kenapa demikian? Saya ngomong pakai angka nggak? Supaya bisa lebih clear. Secara angka nggak, tapi secara mekanisme return of investment itu bisa kelihatan. Contohnya begini Ustaz. Kita bangun perusahaan. Perusahaan ini belum tentu maju. Betul kan Ustaz? Betul, ya? Belum tentu sukses. Belum tentu scaling. Kalau yang kalau orang bikin perusahaan zaman dulu nih, dia kalau mendirikan perusahaan, otomatis kan dia harus beli server investasi di awal. Itu yang namanya kan capex, capital expense. Ada nggak ada pendapatan? Harus ada. Harus beli dulu itu barang. Betul. Dan yang terjadi apa? Misal dalam waktu 1 tahun aja perusahaannya tutup, dia udah kepalang investasi, capital expense sudah kepalang dikeluarin. Mau dikemanain? Rugi dia gitu. Tapi kalau dengan menggunakan cloud, kita bisa mengeliminir capex itu menjadi opex, operating expenses. Jadi mendirikan bisnis, gitu ya? Betul. Mendirikan bisnis saja. Kita mau bikin aplikasi, kita mau punya sistem, silakan kita bikin, kita sewa cloud aja, nggak usah beli server. Misal qadarullah 1 tahun perusahaan tutup, ya sudah kita stop aja pakai cloud, selesai. Sewanya nggak dilanjutin aja. Tidak dilanjutin. Kita tidak punya aset. Kalau misalnya biaya sewa dengan punya server kurang lebih 11-12 sama. Apa seperti itu atau sangat signifikan selisihnya? Sebetulnya sangat signifikan Ustadz. Gitu ya. Kenapa? Yang tadi Anda bilang, anggap di tahun pertama Ustadz beli server merek X dengan spesifikasi X. Ustadz kan nggak mungkin tiap tahun beli server. Pasti 5 tahun ya. Atau paling cepat perusahaan 3 tahun dia baru beli server. Nambah server gitu. Itu sedangkan teknologi kan bergerak terus Ustaz. Dia punya teknologi atau spesifikasi mungkin akan outdated di tahun ketiga, tahun kelima. Tapi kalau bagi pengguna cloud, server yang digunakan oleh data center owner ini, atau saya biasa nyebutnya cloud service provider, dia kan akan terus updating terus Ustaz. Bahkan bisa dibilang dalam 1 tahun itu ada beberapa kali untuk update. Ada spesifikasi baru gitu ya. RAM-nya baru, chipset-nya baru. Dan kita kalau mau pakai ya tinggal upgrade dalam waktu 1 menit, 2 menit udah bisa langsung pakai. Kalau mau downgrade, 1-2 menit bisa downgrade juga Ustaz. Jadi secara teknologi dan secara hitung-hitungan komersial lebih enak pakai cloud Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Khawafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak hal yang mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita macam ragam bisnis itu sangat banyak sekali. Ketika sebagian teman-teman kita itu berpikir untuk kabur aja dulu, gitu ya, dari Indonesia, berpikir yang seperti itu, ternyata ada peluang-peluang, ada yang menurut kita itu ada aja juga orang kepikir bisnis begini ya, gitu ya. Tapi masya Allah, tabarakallah. Jadi di dunia cloud server ini, di dunia cloud server ini, antum pemain yang seperti antum ini banyak atau masih cukup sedikit atau bagaimana sekarang sebenarnya?
pemain seperti Ana ini cukup banyak. Karena kan Ana ini bukan pemilik data centernya. Ana ini adalah reseller dari si pemilik data center itu. Jadi lumayan banyak, hanya saja yang memiliki spesifikasi atau keahlian tertentu. Misalnya si perusahaan ini punya kemampuan dalam hal AI. Sekarang kan lagi ngetren, Ustaz. Masih sedikit perusahaan yang bisa menerapkan atau mengimplementasi solusi artificial intelligence sebagaimana yang customer mau. Dan alhamdulillah perusahaan tempat Ana ini sudah cukup punya kemampuan lah dalam hal itu, sehingga bisa mengcapture kebutuhan market secara cepat juga, Ustaz. Bagaimana implementasi AI di data center atau di cloud server? Nah, sebenarnya gini, Ustaz, kalau implementasi AI di data center, AI ini kan sebuah teknologi, Ustaz, ya. Iya. Sebetulnya di dalam data center itu aja, server-server aja. Iya, betul. Tapi produk keluarannya adalah AI. Nah, justru yang bisa dirasakan itu dari sudut pandang customer dalam menggunakan AI, Ustaz. Artinya antum menciptakan teknologi AI itu di data center. Betul. Yang itu nanti secara customize dimanfaatkan oleh setiap konsumen. Betul. Yang membuat dia semakin gampang untuk mengakses apa yang mereka butuhkan dari data mereka sendiri. Betul, betul, Ustaz. Gitu. Betul, Ustaz. Jadi AI ini tidak hanya sekedar yang kita tahu ya, misalnya ChatGPT, kita nanya apa dijawab. Sebenarnya AI itu beyond dari itu, Ustaz. Nggak hanya sekedar itu. Masya Allah. Bayangin aja, dia bisa membantu decision making proses bagi pemilik usaha, bagi direktur perusahaan dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, dengan dalil-dalil sahih yang perusahaannya punya, gitu ya, Ustaz. Jadi sudah tidak pakai perasaan kan bikin decision making, ya kan, Ustaz? Tanpa bias sama sekali. Decision making prosesnya dengan dalil-dalil, data keuangan, data operasional, data personalia, itu dalil sahih yang ada penjualan. Data penjualan, Ustaz. Jadi dia tahu harus gimana. Bahkan nggak sedikit. Pimpinan perusahaan itu sudah ada data, sudah ada informasinya, dia nggak tahu harus ngapain. Tanya lagi ke AI, saya punya data A, B, C, D, E, saya harus ngapain dari data ini? Ada begitu? Betul, Ustaz. Dia bisa rekomendasikan. Dengan data A, B, C, D, E, Anda bisa buat keputusan ini, Anda bisa ekspansi bisnis ke sini, ke sini, ke sini. Luar biasa. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Ini secara spesifik AI apa yang untuk pakai ini? Banyak merek, Ustaz. Gitu. Banyak brand-brand AI yang orang sering dengar lah, itu Ana manfaatkan juga. Juga manfaatkan juga. DeepSeek juga dipakai juga. DeepSeek sekarang sudah mulai dipakai, Ustaz. Sudah mulai ya. Datang baru dia. Masya Allah, pendatang baru yang juga Ana sering-sering diskusi sama teman-teman AI. Apalagi sudah syahadat. ChatGPT sudah syahadat. Ya. Itu masih sering diskusi dalam beberapa hal. Oh, ternyata enak punya teman diskusi yang punya wawasan yang unlimited. Betul, Masya Allah. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang umrah nih, ya, Masya Allah. Ini ngomong tentang cloud, server luar biasa banget. Ya. Menarik juga. Tapi Ana ingin mendapat informasi lebih dalam dari antum terkait dengan perjalanan umrah yang pernah antum jalani. Masya Allah, ini harus lebih serius. Ana dengar ada cerita-cerita menarik ini. Yang tadi belum serius ya? Wah, duniawi, Ustaz. Seperlunya ya. Ini tadi kau bicara umroh nih udah. Masya Allah. Pengalaman spiritual yang Masya Allah, Ustaz. Nah, bagaimana yang antum alami dari perjalanan umroh yang pernah antum jalani, entah mungkin sebelum-sebelumnya atau ketika yang terakhir bersama dengan Ana? Masya Allah. Masya Allah. Bismillah, Ustaz. Alhamdulillah Ana umroh sudah beberapa kali. Iya. Dan kali terakhir itu di bulan lalu bersama Ustaz Ali. Betul, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ana melihat sih, ini panjang nih, Ana coba summarize dulu ya secara general, Ustaz. Iya. Umroh yang sebelumnya itu kan dalam posisi Ana masih muda, Ustaz. Masih sangat awam terhadap bagaimana syariat rukun-rukun umroh yang sebenarnya. Dan yang uniknya itu sebelum Ana menikah. Masya Allah. Masih lajang umroh pada saat itu. Yang pasti Ana melihat dari umroh 1, kedua, ketiga itu ada perubahan atau perasaan yang berbeda, terutama di umroh yang terakhir ini. Masya Allah. Karena apa? Ana
berumrah bersama istri. Hari pertama umrah sama istri. Allahu Akbar. Itu pengalamannya berbeda dan sudut pandangnya juga jadi berbeda, Ustaz. Masya Allah. Dulu kan Ana cuma bawa badan sendiri aja. Iya, betul. Bahkan tempat belanja Ana baru tahu umrah kemarin. Masya Allah, begitu ya. Gitu, Ustaz. Tempat belanja oleh-oleh Ana baru tahu kemarin. Dan juga perjalanan spiritual Ana itu alhamdulillah jadi kayak selama ini belajar teori, tempat prakteknya, tempat mencurahkannya, ya itulah tempatnya. Masya Allah. Tanah haram, Ustaz. Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi benar-benar dan juga gini, alhamdulillah Ana jalan-jalan ke luar negeri sering, Ustaz. Iya. Berbagai negara, berbagai kota-kota yang populer, alhamdulillah Ana sudah, Ustaz. Ini bukannya bermaksud ujub, Ustaz. Iya. Tapi kalau ditanya mau nggak 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali ke sana, Ana mungkin bosan, Ustaz. Gitu ya. Tapi kalau ditanya mau umroh nggak, Ustaz ajakin besok juga Anda berangkat. Gitu ya. Betul, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kita baru pulang aja sudah kangen. Sudah kangen. Iya. Banyak teman-teman umroh yang kemarin. Iya. Jangankan baru pulang, Ustaz. Iya. Ini baru di bandara udah kangen. Iya, benar. Masih di bandara Jeddah udah kangen. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa pelajaran-pelajaran apa menarik yang pernah antum atau yang antum rasakan ketika perjalanan umrah terakhir kemarin? Aduh, Masya Allah. Jadi gini, Ustaz. Alhamdulillah, Ana berkesempatan mendampingi Ustaz Barakallahu fi. di saat umrah yang terakhir ini. Nah. Jadi Ana ada 2 poin yang menurut Ana sangat membahagiakan dan sangat membuka mata Ana, Ustaz. Masya Allah. Baik itu secara positif maupun negatif, Ustaz. Gitu ya. Ana bicara secara positif dulu. Baik. Pertama, pengalaman yang sangat luar biasa bagi Ana adalah ketika pada suatu waktu, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah ngopi bareng pagi-pagi waktu syuruk. Iya, betul. Itu Ustadz Ali Hasan bersama Ustadz Abdul Tuhasikal dan juga Bang Didan. Iya, nah. Itu sebenarnya nggak disetting Ustadz ya. Iya, Kita betul. Ustadz hanya telepon tiba-tiba ketemu jadi. Gitu. Iya, benar. Tapi yang Anda lihat adalah Anda bisa mengambil manfaatnya. Anda melihat sendiri bagaimana para asatidz berkumpul. Asatidz juga ngopi gitu. Iya. Asatidz juga nongkrong Iya, benar. gitu. Ketawa-tawa juga. Iya, benar. Tapi yang berbeda adalah bagaimana asatidz menyikapi nongkrong itu. Ana sangat ingat ketika guru-guru Ana waktu pada saat itu termasuk Ustadz. Kita nongkrong ini gimana bicara bermanfaat nih? Kita bahas apa nih? Bahas topik apa nih? Bahas topik agama apa nih? Bagian itu Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Kita sebagai awam nongkrong ya nongkrong aja gitu. Ngomongin ngalor ngidul kan. Ngomongin politik lah, ngomongin baju lah, sepatu lah gitu. Tapi ketika saat itu nongkrong, ini kejadian bener bicara ilmu semua alhamdulillah. Masya Allah. Bagi kita yang awam Ustadz, mendengarnya, duduk mendengarkan tanpa komentar aja alhamdulillah dapat ilmu. Benar. Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Itu kami melihat begini. Talibul ilm itu sampai sebagian para ulama mengatakan bahwa ilmu itu ada nafsunya sendiri, ada syahwatnya sendiri, nafsunya untuk menuntut ilmu. Dan kita sadari bahwa ana tidak akan mungkin membaca semua buku yang pernah dibaca oleh semua ustadz. Demikian pula para asatidzah yang lainnya pun punya pola pikir yang bersama, yang sama dengan itu. Jadi apa yang dibaca oleh Ustadz Fulan belum tentu ana membacanya. Apa yang dibaca oleh Ustadz Fulan belum tentu juga Anda membaca. Apa yang Anda baca belum tentu yang beliau baca. Ya karena begitu luasnya ilmu ini yang sedemikian luar biasa. Walaupun bicara tentang bidang studinya misalnya apakah itu akidah ataupun yang lainnya itu ya insya Allah sama. Kita punya porsinya sendiri sesuai dengan konsen kita di dalam hal tersebut. Namun ketika kita ngumpul, ketika kita ketemu, di situ kita saling mengukur manfaat. Ya, manfaat ilmu apa yang bisa ana peroleh dari Ustadz Fulan atau beliaunya terhadap ana dan yang seperti itulah sehingga kita merasakan di mana di dalam sharing ini kita juga belajar untuk mencari solusi terhadap problematika umat, problematika dakwah. Ya, seperti contoh yang kita diskusikan dengan Ustadz Abdul pada saat itu, ya kita bicara tentang agnostik, gitu kan ya. Ya, ini bagaimana tentang agnostik? Bagaimana kita mengantisipasi tentang hal itu? Bagaimana pola pikir mereka? Bagaimana kita menanggapi hal-hal yang seperti ini? Bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang secara hujjah, akliyah, logis, ilmiah,
dan kemudian bisa masuk ke mereka untuk mendakwahi mereka supaya sebagian mereka yang pada dasarnya itu mungkin adalah dari latar belakang umat Islam kembali menyadari akan keagungan dan kemuliaan agama ini gitu. Nah ini mungkin itu kalau antum bicara tentang bahwa kita ketemu, kita mengambil faedah, memang momen di tanah haram di mana kita jauh dari aktivitas rutinitas kita, jauh dari aktivitas rutin yang biasa kita jalanin. Di situ kita bahkan ada momen yang antum nggak ketemu dengan ana. Di situ ana sholat Jumat, ketemu ana setelah sholat Jumat itu ketemu dengan Ustaz Firanda, hafizahullah, dengan Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafizahullah. Kita nongkrong di rooftop Masjid Nabawi, Ajib. gitu kan ya. Dan di situ kita juga diskusi. Diskusinya menarik. Ini manfaat juga untuk teman-teman cari umroh dan teman-teman travel terutama. Ya, di antara momen menarik yang ada yang beliau sampaikan pada saat itu sangat berkesan buat ana. Yang disampaikan oleh Ustaz Firanda hafizahullah. Beliau menyampaikan bahwa Abu Jahal itu di masa kejahiliaan dan dia Abu Jahal begitu ya. Dia itu bangga untuk melayani jamaah haji. Bangga untuk melayani jamaah haji untuk sesuatu yang non-profit, gratisan. Dia sangat bangga. Saya yang memberi makan dan minum para jamaah haji. Saya yang menangani kiswah Ka'bah. Itu dengan bangganya yang seperti itu. Ya, padahal itu sumber biaya semua, bukan untuk cari profit. Tapi kenapa sebagian travel dan tidak terkecuali juga sebagian brand-brand nama-nama besar yang berada di balik travel-travel tersebut, ya, yang ketika menyelenggarakan ibadah umrah yang kita di situ adalah sebagai pelayan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memikirkan untuk totalitas di dalam melayani mereka, tapi yang lebih kita pikirkan adalah berapa profit atau cuan yang kita peroleh dari setiap perjalanan, dan lupa. Ya, terkadang juga tidak sedikit dari teman-teman ini yang kurang amanah, yang tidak jujur dengan janji-janji dan ya promes-promesnya terhadap jamaah gitu ya. Terus kemudian juga terkadang di dalam muamalahnya juga terhadap pihak-pihak tertentu yang ada di sana dan maupun di sini itu tidak syar'i, ada banyak hal yang dilanggar demi tetap berangkat, demi punya jamaah yang banyak, demi profit yang besar. Ya itu di antara momen subhanallah. Itu sampai ada diskusi sama beliau dan teman-teman asatidzah yang ada pada saat itu. Ini pelajaran penting Ustaz, bahwa memang bicara hanya mengejar profit di dalam setiap keberangkatan itu sangat tidak terhormat apalagi bagi seorang dai, bagi seorang ustadz. Harusnya memikirkan bagaimana dia memberikan pelayanan yang prima dan menyadari bahwa mereka ini, kita ini adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita pelayan, melayani. Dan bukan untuk mengejar berapa duit mereka yang masuk ke saku ana, tapi berapa besar pahala yang insya Allah anak akan peroleh ketika anak melayani mereka. Allah Ustaz. Terus tadi Anda bilang 2 pelajaran. Betul Ustaz. Yang satu lagi apa nih? Yang pertama, Anda kasih kesimpulan dulu Ustaz. Yes. Kesimpulannya adalah ini mungkin bagi calon jamaah umroh dari cari umroh ya. Ana mungkin mau ngasih tips. Ya. Tipsnya adalah jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk ngajak ustadz-ustadznya untuk ngopi. Masya Allah. Benar Ustaz? Yes, benar ya. Betul. Untuk ngajak ngopi kah atau ngajak makan kah. Dan pastikan di saat ngopi dan di saat makan itu kita jangan ngomong yang lain yang nggak penting. Kita terus tanya nih ustadz-ustadz. Ya aneh yang ngajak inti ngopi. Nelpon. Ayo kita ngopi. Ah itu alhamdulillah gitu kan jadinya Ustaz. Sama-sama pengen. Iya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Di saat ngopi itu pastikan kita banyak nanya, kita banyak mendengar. Bener. Karena ketahuilah bahwa ini kita nggak sekedar ngopi di Jakarta atau di Indonesia loh, di mana segala perbuatan baik dilipat gandakan, Ustaz. Bener. Masya Allah. Kita belajar thalibul ilmu di sana. Masya Allah. Berkali-kali lipat hanya dengan cuman sebenarnya dengar nanya hukumnya bagaimana, dengar para ustadz ngobrol ini, Masya Allah nikmat. Allah barik fiik. Jadi mungkin itu bagi calon jamaah yang dengar di cari umroh ini, jangan sungkan-sungkan untuk ngajak ngopi, ngajak makan, sambil kita bener maksimalin itu Ustaz. Allah barik fiik. Allah Gitu. barik fiik. Masya Allah. Masya Allah. Yang terakhir pelajaran bilang bicara pengalaman positif, ada negatif. Nah, betul Ustaz. Apa pengalaman negatifnya gini Ustaz. Di Madinah Ustaz. Iya.
kalau nggak salah habis zuhur apa habis asar gitu. Iya. Ana nggak tahu para syekh ini kalau memberi kajian di pintu berapa, tapi alhamdulillah Allah kasih ana jalan, ana langkah lewat, tiba-tiba kajian guru besar bagi kami, menurut kami ya Ustaz. Betul. Pas banget berpapasan di majelis Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Allahu Akbar. Bagiannya ini Masya Allah sekali, sangat-sangat happy Ustaz. Masya Allah. Ana duduk di majelis itu, Sulaiman. Ustaz. Tapi yang negatifnya adalah Ana sangat menyesal ketika datang kajian Syekh, lupa ini kan di tanah Arab. Kajiannya bahasa Arab Ustaz. Oke. Nggak ada penerjemahan ya? Tidak ada penerjemahan. Ya? Okay. Tapi yang Anda lihat orang sangat bersemangat mendengar, full nyatat. Mencatat. Dan yang di sekeliling kajian majelis Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini, mulai dari orang paling tua, sedikit tua, anak muda, paling muda, semua mendengar. Anak sangat menyesal nggak bisa bahasa Arab. Andai, bukan maksud berandai-andai Ustaz. Anda berkomitmen kayaknya nih kalau umroh selanjutnya nih minimal nih udah bisa listening gitu. Masya Allah, menarik. Belajar bahasa Arab deh gitu. Menarik, Masya Allah. Memang bahasa Arab ini bahasa ilmu. Bahasa Arab itu, ada pernah ketemu seorang dosen UNER ya, seorang dosen ekonomi UNER. Dia mengatakan, anta tata'allam lughah al-Arabiyyah, ana ata'allam lughah al-Arabiyyah. Hadha lughatul lail wan nahar. Bahasa Arab itu bahasa malam dan bahasa siang. Maksudnya apa? Beda dengan bahasa Inggris kata dia. Kalau bahasa Inggris ini bahasa siang doang. Saya belum paham nih Pak Anu bilang. Kalau bahasa Inggris dipakainya di siang hari buat bisnis kata dia. Good for business. Tapi kalau bahasa Arab, bisnis ente bisa dapat, ibadah ente bisa dapat. Dua-duanya bisa ente peroleh dengan belajar bahasa Arab. Dan juga kita tahu bahwa memang literatur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari pembelajaran ilmu agama ini masih sangat minim, nggak ada 10%. Tidak ada 10%, ada 90% lebih itu nilai masih asli di dalam bahasa Arabnya. Itu karena banyak faktor ya. Di antara faktor yang paling mendasar adalah semangat para thalibul ilm di dalam membaca dan belajar. Dengan ilmu, dengan bahasa aslinya bahasa Arab, tidak bisa disandingkan dan dibandingkan dengan yang suka baca dengan bahasa selain itu, terutama bahasa Indonesia. Maka untuk melihat cover-cover buku-buku Arab itu rata-rata mirip-mirip covernya. Nggak ada inovasi desain, nggak ada inovasi begini, nggak ada sama sekali. Ya, pure berbahasa Arab. Dan kabar baiknya Surya, insya Allah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan satu guru besar lagi yang lainnya yang dari Masjid Nabawi, Syekh Saleh As-Sindi, insya Allah kami datangkan di bulan Syawal. Kami datangkan di bulan Syawal dengan Perhimpunan Al-Irsyad dan kita adakan daurah. Tapi sayangnya sekali lagi itu untuk para dai dan para ustaz. ya kurang lebih kita memang ini adalah momen-momen pembekalan bagi para dai dan para ustaz untuk mereka itu mecas ulang keilmuan mereka dan kemudian mendiskusikan banyak hal dengan orang-orang yang paling berkompeten di bidang ini, pengajar-pengajar yang mereka itu duduk di Masjid Nabawi, ya Dr. Saleh Sindi yang sangat dikenal akan kepakaran beliau di bidang akidah, Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili juga demikian, yang insya Allah di bulan Syawal ini kita mengadakan momen yang akan dihadiri oleh para dai, para ustadz. Itu pesertanya di setiap acara kita akan buat di 2 tempat ya, di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Itu tidak kurang dari 400 sampai 500 dai yang kita undang. Dan pure dai dan semuanya disampaikan dengan bahasa Arab tanpa penerjemah, open diskusi. Dan ada juga momen di mana kita liqa maftuh, istilahnya liqa maftuh itu bagaimana pertemuan terbuka, setiap dai mencurhat, curcol dan menceritakan semua problematika mereka di dalam dakwah, dan setelah itu didiskusikan bersama oleh syekh dan para asatidzah senior dan junior yang ada. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, semoga benar kejadian Ustadz ya, sehingga asatidz di Indonesia ini ilmunya lebih terupgrade lagi. 20 tahun, 20 tahun sudah berlaku seperti ini. Masya ini Allah. menginjak insya Allah tahun yang ke-20 ini. Betul. Yang sudah dilakukan sejak bahkan beberapa masyayikh yang biasa membina kami pun sudah wafat. Seperti Syekh Muhammad Musa Nasr, rahimahullah, murid Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi,
rahimahullah, beliau sudah wafat, dan beliau ini di antara pengajar-pengajar yang setiap tahun tanpa jenuh mereka datang. Kalau ini yang dua ini dari Yordan, ya. Kita mengundang beliau ini untuk mengajar kepada kita. Di antaranya beberapa tahun yang lalu Syekh Uthman Al-Khamis dari Kuwait. Ya, itu termasuk tamu kita dari Perhimpunan Al-Irsyad, dan insya Allah akan selalu seperti ini untuk menyatukan hati, ya, karena seperti yang kita tahu bahwa pertemuan itu bukan cuma bicara transferring ilmu, tapi lebih dari itu adalah membangun ukhuwah, bahwa timur, barat, utara, selatan umat Islam semuanya adalah sama, semuanya bersatu, semuanya terconnecting dengan sebuah akidah dan manhaj yang sama, yaitu akidah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nih pemirsa, hafizakumullah, alhamdulillah pada cari kisah pada kesempatan ini kita mendapatkan banyak hal yang menarik dari Akh Surya terkait dengan bisnis beliau yang unik, dan juga ternyata marketnya cukup besar di negeri kita, pemainnya juga cukup banyak, ya, dan banyak orang yang mungkin nggak mengerti tentang hal itu, tapi ternyata tidak harus kita dari Indonesia ini tidak harus kabur dulu, ya, karena masih banyak peluang-peluang besar yang bisa diperoleh. Betul. Di negeri yang masih insya Allah ya Rabbana ya Karim masih besar berkah yang Allah berikan di negeri ini. Dan juga dari pengalaman-pengalaman beliau selama umrah, ya, nongkrong dengan para dai, para ustadz, itu insya Allah juga akan memberikan inspirasi, memberikan pelajaran bagi teman-teman kita yang lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.